bukan sengaja tidur karena ngantuk. Nah, ini yang sedih. Entar dulu. Iya. Emang konsepnya tidur karena ngantuk. Iya sih. Tapi ada. Gak ada. Nah, tapi nih misalnya nih saya tidur ya kan. Jangan saya dah, misalnya temen tidur. Enggak, itu saya. Iya saya dah ya. Yang jelek mulu saya aja dah. Saya mah nih ya, misalnya nih dibanding suruh nahan emosi sama nahan kereta jalan, saya mendingan emosi sih. Kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi sama kita bertiga nih, masih sama saya, sama Ustadz Yoyon, dan juga sama Bang Mandra di Kan dong. sama Inyong gitu. Kita masih di bulan puasa, semoga puasa hari ini berkah. Amin. Semoga dapat pahalanya, nggak cuma sekedar nahan lapar dan haus. Amin. Ada Chef Juna nih. Kenapa sih? Kenapa lagi Nyong? Santai aja santai. Non emosi. Oh, nah, emosi. Ini nih kita ngomongin manajemen emosi di bulan Iya, puasa. Ada aja. Iya, Bang Ustadz Yon. yang bikin Iya, balik emosi. lagi ya, godaan, Iya. cobaan ini termasuk nih gitu. Kan kita cuma manusia biasa nih. Nah. Manusia yang penuh hilaf, penuh ya apa namanya ya? Ya manusia standar lah. Kita Iya, ngitungnya tempat- manusia standar ya, ya, tempat tempat salah dan lupa dosa. Iya, benar. Namanya juga bukan nabi boy, Betul. ya kan gitu. Salam. Nah, maksudnya Digampar langsung. Digampar. nah, gimana sih cara kita gitu mengatur emosi kita? Karena kadang-kadang saya sendiri tuh sering ngalamin ketika ya Allah berharapnya hari ini kita nggak ada emosi dalam hal apapun Iya. gitu. Tapi ada aja pancingan-pancingan yang membuat kita nggak usah kita ngomong dah. Kadang-kadang dalam hati ngedumel aja tuh kan itu berarti Nah, emosi sudah bermain di hati Iya. kita gitu. Iya. Gimana cara kita menyikapinya? Ya silakan dah. Kalau Bang Yon ada yang pengen disampaikan dulu sebelum kita ngobrol lebih Iya, benar. dalam dan lebih detail supaya kita juga jadi paham harus seperti apa. iya. Assalamualaikum. Dalam hal Nggak jadi mangap. Tadi udah dipersilakan. Kali ngomong lagi. Kali. Ya, maaf Dah. Ustaz. Ya, lagi. Enggak boleh emosi. Iya. Emosi. Jadi contoh nih. Ya kan, bener susah Itu, emang itu, Ustadz, nahan itu. emosi bener Gimana susah. tuh Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah penonton bodo amat rahimakumullah. Iya. Kaitan dengan manajemen emosi ya, Ah. yang tadi sudah dipraktekkan oleh Bang Inyong, itu lebih ke ayan ya. Menyon. Kan gini, kita hadapkan dengan hadis Nabi itu kan, orang yang kuat itu bukanlah orang yang bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Jadi begitu. Dalam hal kita di bulan puasa ini, selain kita menahan rasa lapar, haus, dan tentunya kita juga menahan yang namanya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu kan datangnya itu timbul atas dasar dari hasrat dari diri kita sendiri. Iya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita kalau lagi puasa nih tetap emosi dan tidak bisa mengendalikan. Kaitan dengan rukun puasanya atau puasanya itu kan banyak orang, kata Nabi itu, banyak orang yang dimana orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Nah, salah satunya ya ini, banyak orang-orang yang tidak mampu menahan emosinya gitu. Jadi benar berarti emosi itu bisa mengurangi puasa kita, nilai puasa. Nilai kita. puasa.
pahala puasa. Oh iya, pahala. Tapi puasanya kita masih dapat. Iya, Tapi puasanya dapat. pahala puasanya Berkurang. kita berkurang. Bahkan bisa habis. Bahkan bisa habis. Gitu. Cuma gara-gara emosi doang. Iya. Kan puasa itu kan salah satu selain kita manajemen emosi, itu kan melatih kesabaran sebenarnya. Makanya salah satu cara terbaik mengendalikan emosi itu yang pertama diam. Ya. Diam kita masih emosi, ya udah lebih baik tidur. Makanya yang kadang disalahartikan kita ini nih, tidur saat puasa itu ibadah. Nah, itu benar kagak sih, Ustadz? Yang tadi itu benar. Yang mana? Yang tadi dicontohkan. Ah. Maksudnya salah satu cara Menghindari. menghindari kita agar pahala kita berkurang, Biar nggak berkurang gitu. ya salah satunya kan kita lebih baik diam, Ya. menghindar. Ya. Ketiga, ya udah tidur. Tidur. Dalam tidur kita itu, ketika kita niatkan diri untuk menjaga puasa kita agar tidak tergoda dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, Ya. itu dianjurkan, nggak apa-apa, silakan tidur. Nah itu maksudnya daripada tidur itu adalah ibadah. Itu. Bukan sengaja tidur karena ngantuk. Nah ini yang sedih. Ntar dulu. Iya, iya. Emang konsepnya tidur karena ngantuk. Iya sih. Tapi kan, Gak ada. Tidur karena ngantuk. iya Emang sih. semua begitu Nah, normalnya. Itu yang nggak dapat pahala tuh. Maksudnya Inyong mungkin ya. Iya, Maksudnya iya, Inyong benar. nih adalah Ya. kalau misalkan kita tidur cuma buat bermalas-malasan, Nah, itu. padahal nggak ada alasan kita untuk Nahan batal, sabar nahan gitu sabar kan. segala macam, sebenarnya itu berbeda dong. Berbeda. Kan konsepnya tadi bagaimana cara kita di bulan puasa ini nih kita masih bisa menahan, karena gini, orang yang bisa mengendalikan, yang bisa memanage emosi itu kan kita tidak bisa memungkiri bahwa kita memiliki emosi itu entah bisa dikontrol atau Ya. tidak, Iya. kan begitu. Salah satu dari cara terbaik yaitu adalah lebih baik diam. Kadang yang masih diam, kadang ngedumbalkan kesel. Iya, dalam hati gitu Ya. misalnya. Daripada kita ingat, aduh pahala berkurang lagi nih, ya udah dah, jauhin tuh Ya, dari ya, hal yang membuat ya. kita kesel kan, menghindar. Kalau masih belum juga. Kalau masih ngikutin juga. Ngikutin. Heeh. Ya udah tadi cara ketiganya tidur. Kalau sebagai orang tua, Pak Ustadz, kalau sebagai orang tua kita misalkan meminta anak kita, merintah anak kita, tapi nadanya ada nada emosi di situ, padahal kita sedang berpuasa. Bagaimana gitu? Balik lagi Pak, ini kan kalau bicara amarah yang bersifat negatif atau yang bersifat positif. Kalau yang seperti tadi ngebilangin misalnya anak sholat, nggak mau sholat, nah itu kan misalnya dengan nada, misalnya dengan nada halus kayak tadi, nyong sholat nyong, ya ntar gitu misalnya kan, nggak jalan juga, sholat, ya itu boleh seperti itu. Karena niatnya positif. Niatnya positif, kita mengarah kepada hal kebaikan, kan begitu. Kalau yang misalnya memang dalam dia posisinya orang tuanya lagi emang ada masalah di kantor, itu apa namanya, terus lagi kerjaan lagi banyak, pulang-pulang ke rumah marah-marah, hei ini. Nah, itu yang dibilang negatif itu emosinya. udah pahalanya berkurang tuh, apalagi sama anak kan. Ya. Nah tapi nih misalnya nih saya tidur ya kan, jangan saya dah, misalnya temen tidur. Enggak, itu saya. Iya saya dah ya, yang jelek mulu saya aja dah. Ya udah lo akuin Misalnya aja saya- sih. saya Iya, tidur nih, udah. Pak, ya kan? Nggak usah misalkan. Iya saya nih bisa tidur nih, ya kan? Nggak usah misalkan. Saya tidur, ya kan? Misalkan, saya tidur nih, Ya. siang-siang, lagi puasa. Misal di jidat, di hidung ada nyamuk. Mungkin niat teman kita bener Pak, Iya. mau ngusir tuh nyamuk. Iya. Tapi dengan cara dia nyemprot ini nyamuk, kalau itu gimana? Saya boleh gak emosi? Itu kalau itu niat ngebunuh emang. Itu gimana sih, kan lah emosi berarti saya nggak salah dong. Ini temen Ya, datang. ya misalnya dia lagi main sama Ya. saya di rumah gitu, saya tiduran terus Ya. nyamuk gitu rumah kan ada di sini nih. Dia tapi malah milih buat nyemprotin ituan Obat nyamuk. obat nyamuk ke Semprotan nyamuk itu Iya. ke ke hidung saya. hidung ente. Oh. Niatnya emang bikin nyamuk mati. Kira-kira pertanyaan saya, yang mati saya punya. Saya nanya doang nih, nanya doang. Iya, itu gimana tuh? Gimana? Maksudnya Saya kan emosi dong. niatnya Emang nggak ada cara bercanda, lain? niatnya bercanda, akhirnya jadi emosi. Nah, Pak gitu. Ustadz, maksudnya begitu tuh. Kadang soalnya ada teman-teman yang rese begitu, Pak Ustadz.
Iya, pertanyaannya sangat Tidak berbobot kan? ya karena di dalam permasalahan kehidupan itu sangat jarang terjadi. Mungkin itu 1/1000. Emang gua aja Tapi- kaget. Kan, Gua aja makanya kaget. tadi kan saya bilang misalkan. Iya. Kata Pak Wendy udah jangan pakai misalkan. Ini aja deh, Pak Ustadz, pertanyaan yang lain misalkan gini. Iya, misalnya gimana? Satu dan lain hal tiba-tiba kita emosi sama teman kita. Tanpa sadar emosi kita membuat kita sampai mengeluarkan air radiator. Mata, Air mata. Air mata. Air mata. Dingin. Hujan. Air mata. Nah, itu batal gak puasa kita? Dalam hal saat kondisi kita berpuasa, bagaimana keadaan ketika dia menahan emosi, terus ini dia saking nggak mau ngeluapinnya itu dia air Nangis. matanya keluar, itu nggak apa-apa, puasanya masih berlanjut karena balik lagi tadi kesadaran dia untuk menahan agar tidak emosi itu adalah sesuatu yang ingin dia lakukan agar tetap melaksanakan agar tetap mendapatkan Pahala puasa itu sendiri. Tapi di sisi lain kondisi-kondisi saraf motorik yang ada di tubuh kita tidak bisa menerima itu karena tahanan itu. Akhirnya air mata keluar. Ya kan? Yang menjadi batal adalah ketika air matanya keluar itu dia minum. Lancar banget dari sini ke sini. Kayak ada saluran dari sini langsung ke mulut kan jatuh ke sini. Pak Ustadz ngerti gravitasi gak sih? Gravitasi itu ke bawah bukan ke samping. Masa air mata Takut. milih jatuhnya. Takutnya kan saking banyak Iya, air iya, matanya iya. itu keterusan kan Iya, ada iya, yang Iya, iya, sih. iya, Itu iya. baru batal itu. batal dong. Ya pasti itu, lah karena pasti minum, dong. karena diminum. Udah gitu asin lagi berasa kan. Pak Ustadz pernah? Pernah sih. Ya manusia pernah Iya sih, galau juga. Bukan Iya. saat puasa, Oh, bukan. ngerasain air Iya, matanya. iya. Ya begitu dah, kadang emang emosi itu susah buat ditahan, bener dah. Saya mah nih ya, misalnya nih dibanding suruh nahan emosi sama nahan kereta jalan, saya mendingan emosi sih. Kalau saya nggak tahu yang lain mah. Mendingan nahan emosi saya mah. Jarin. Iya, Nggak bener. pahala Bisa deh dong. jarin. Iya benar juga sih. Kita masih ngomongin seputaran emosi, Pak Ustadz. Artinya kan di dalam diri kita tuh ada berbagai macam emosi. Ada emosi itu bukan berarti harus marah-marah juga kan ya. Kayak senang berlebihan. Iya. Kayak yang akhirnya menjadi sebuah kericisan dalam diri kita. Ria. Kaget saya. Keriaan dalam diri kita, maksudnya yang itu termasuk juga gak sih Pak Ustadz, kayak misalkan yang ya emosi itu gak cuma kayak kita nahan amarah gitu, tapi kita menahan untuk tidak menjadi sombong, kita tidak menahan diri untuk tidak menjadi merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Di bulan puasa pun sebenarnya itu berpengaruh dengan pahala kita. Iya, kan balik lagi emosi itu kan terdiri dari beberapa hal ya, selain amarah, Ya. terus senang, sedih kan termasuk emosi yang harus kita kontrol dalam kita melakukan ibadah puasa di bulan ini. Nah, kaitan dengan bagaimana secara emosi yang berlebihan, yang senang berlebihan, terus sedih yang berlebihan gitu. Selain bulan puasa pun di luar bulan puasa pun memang sesuatu yang berlebihan memang tidak dianjurkan. Kan itu udah termasuk yang wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kan innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin, itu udah termasuk yang kasarnya begini, yang berlebih-lebihan itu udah pokoknya mubadzir. Ngapain emosi kita, terus sesuatu yang kita timbulkan untuk keriaan, senangnya kita untuk berlebih-lebihan di bulan puasa ini untuk apa? Lebih baik ditahan, lebih baik ditahan untuk menghindari hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya lebih jauh. Gitu. Kayak sama halnya kayak gini gak? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Oh iya betul. Iya bener ya? Iya. Iya. Makanya nggak boleh berlebihan kan? Iya. Cuma kadang ya masih bingung aja gitu kadang, makanya kalau nahan emosi bagaimana caranya. Yang paling susah Iya. itu, jujur Bener. Pak Ustadz, yang paling susah tuh Ada buat aja pasti usia saya ya yang saya alami gitu. Nahan lapar, Bismillah, insya Allah bisa. Nahan haus, insya Allah bisa gitu. Nahan emosi,
nahan sombong, Nahan sabar. itu, nahan sabar. Itu susahnya luar biasa. Bahkan kadang-kadang ya itu tadi, karena mungkin di bulan puasa ini kan kita, nafsu kita nih kadang-kadang suka membuat diri kita, misalkan cuma gara-gara kita puasa, yang lain gak puasa, teman kita gak puasa, ada rasa sombong di diri kita. Ada rasa lebih baik gitu. Lebih kan. baik gitu. Terus ngelihat teman kita memberikan sesuatu ke orang gitu, kita nggak mau kalah. Kita juga melakukan hal yang sama, tapi niatnya bukan karena kita termotivasi orang itu, tapi kita nggak mau kalah sama orang itu. Itu bisa juga terjadi. Makanya kan di awal tadi udah dibilangin, Nabi udah ngingetin dari dulu tuh, udah ngingetin. Nanti ada beberapa orang dari umatku itu ketika berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Gitu ya. Ini sudah sudah dibuktikan karena karena kaitan dengan yang tadi Pak Wendy bilang itu, bagaimana kita awali dengan niat. Karena niat kita di awal puasa itu, nawaitu samaghadin an ada'i pada syahr Ramadan, itu kan selain dibarengi dengan lisan, hati itu juga harus jalan. Maksudnya gini, ketika sudah kita niat dalam hati untuk puasa. Esok hari, nah itu udah kita dalam diri meyakinkan bahwa seniat-niatnya dari perbuatan, dari lisan, dari hati, dari pikiran, otak, semua kita harus berpuasa. Nah makanya tadi ada yang misalnya Pak yang dibilang itu ada rasa kita berpuasa dalam begini. Kalau kita ingin terhindar dari itu, maka di dalam akhirat kita lihat orang yang paling atas. Jika di dalam dunia kita lihat orang-orang yang paling bawah. Paham nggak? Nah ini saya nggak paham. Maksudnya gimana itu? Jika dalam posisi kita dalam keadaan ibadah atau akhirat, kita harus melihat orang-orang yang memang ibadahnya di atas kita. Jangan lihat orang yang ada di bawah. Kalau soal ibadah, makanya patokannya. Kalau kita melihat dunia, patokannya kita harus melihat orang-orang yang ada di bawah kita, jangan melihat yang ada di atas kita. Intinya begini, saya berpuasa. Kita jangan melihat orang yang puasa, nanti kita bakalan sombong dalam diri. Kita lihat orang yang berpuasa tapi dia duhanya rajin, sholatnya tepat waktu, tadarusnya sering, sedekahnya jalan. Itu bakalan mengurangi rasa sombong kita tuh dikit-dikit. Makanya kita lihat, kalau melihat akhiratnya, kita melihat yang atas kita. Kalau kita melihat dunianya, kita melihat yang bawah. Biar kita makin bersyukur. Nah itu. Tapi saya pernah Pak Ustadz, maksudnya saya mencoba untuk pada saat puasa nih, saya coba nggak ngeliat ke bawah, saya coba ngeliat ke atas. Terus akhirnya saya nggak puasa Pak Ustadz. Lah emang apa? Yang saya lihat orang lighting lagi makan, jadi saya gitu. Wah, lagi makan nih. Ya, makan juga kali ya gitu. Bukan ke situ. Maksudnya ibadahnya lebih cakep dibanding kita gitu. Kirain orang lighting. Kan kita di studio. Orang atas orang lighting. Saya juga begitu kalau masalah dunia. Bukan kok kebetulan ada orang makan di atas. Ya kan orang lighting. Ya namanya orang lighting. Orang lighting ada yang di atas. Orang lighting di atas kan lampu gitu, kan nggak kelihatan sama orang di bawah. Kalau di bawah kan dia nggak enak, malu kali. Makanya dia ke atas. Makanya sih kalau soal dunia juga, kalau Pak Wendy mah kan soal akhirat, nyata ke atas malah kan batal. Kalau saya di dunia nih, niat ke bawah, saya juga malah makin kagak bersyukur. Lah kenapa? Lah saya inget nih, kagak ada apa-apa. Orangnya tinggian dia daripada saya. Jadi saya nggak bisa bersyukur, jadi makin sombong gitu. Gitu Ustaz, kadang kebalik-balik emang ya. Tapi dengan pemahaman yang diberikan Pak Ustaz, kita jadi tahu benar Pak. Ilmu baru nih, ilmu baru nih. Tahu. Makasih nih Pak Ustaz, ini luar biasa. Soal akhirat gitu ya. Soal ibadah, soal akhirat lu lihat ke atas, biar kita merasa kecil. Betul. Soal dunia kita ngeliat ke bawah supaya kita juga merasa cukup, bersyukur. Ternyata masih ada orang-orang yang lebih di bawah kita. Iya, jadi yang penting kalau lu punya emosi tetap harus disalurkan Pak Ustaz, tapi dengan cara yang benar. Manajemen emosi itu penting karena emosi itu bisa menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan kita. Ada orang bilang kalau kita lagi marah, berdiri masih marah, kita duduk. Betul. Duduk kita masih marah, kita tidur. Tidur kita masih marah, kita berenang. Kalau kita tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Ya.